Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid, yaitu tanda-tanda waqaf. Sahabat pondok belajar, mari kita mengenal tanda-tanda waqaf. Secara bahasa, waqaf mempunyai arti berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat pada tanda waqaf guna mengambil napas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Berikut ini adalah tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, ini ada tanda huruf mim, dinamakan dengan lazim, yang berarti harus waqaf. Nanti ketika ada tanda huruf mim di ayat tersebut, maka wajib berhenti. Dan yang kedua, tandanya huruf lam, disebut juga dengan la waqfa fih, yang artinya bukan tempat waqaf, berarti harus bacanya diteruskan. Dan yang ketiga, nanti ada tanda huruf jim, disebut juga dengan jaiz, yang berarti boleh waqaf, boleh terus. Ada dua pilihan, boleh diwaqafkan, boleh terus. Yang keempat, tanda waqaf sola, karena huruf so dan la. Nah, disebut juga al-waslu aula, yang berarti dibaca terus, lebih utama harus disambung, jangan berhenti. Yang kelima, tanda waqafnya qola, qaf dengan la, disebut juga al-waqfu aula, yang berarti berhenti lebih utama, harus berhenti. Dan yang kelima, yaitu tanda waqafnya saktah, ada huruf sin, yang artinya berhenti sejenak dan tidak bernapas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada tanda titik 3, 1, 2, 3, di sampingnya ada juga. Nanti di antara sini ada ayat, dan di sini ya disebut juga waqful mu'anaqah, yang berarti boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Boleh diwaqaf tanda yang pertama ataupun yang kedua. Jika yang pertama diwaqafkan, berarti yang kedua terus. Sebaliknya, jika yang pertama diterus, berarti yang kedua harus berhenti. Contoh bacaan yang ada tanda waqaf yang pertama yaitu huruf mim. Waqaf lazim artinya harus waqaf. Nah, di ayat surah Al-An'am ayat 20 sini ditampilkan satu ayat. Nah, kita cari yang mana ada tanda waqaf mimnya, yaitu setelah bacaannya ahum. Nah, ini. Maka apabila ketemu tanda mim, maka harus berhenti dan kita harus bernapas dulu, baru kita lanjutkan bacaan. Jangan disambung, tidak boleh. Contoh bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Tanda waqafnya yaitu tanda huruf lam, dinamakan dengan la waqfa fih, yang berarti bukan tempat waqaf. Artinya ketika ada tanda huruf lam di antara ayat di bawah ini, maka harus disambung, tidak boleh berhenti, dan harus sampai satu ayat pun tanpa bernapas ya. Baik, contoh bacaannya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di mana tanda waqafnya di antara huruf do dan qaf, ini di atasnya lam, ini disebut dengan tanda waqaf. Yang kedua, ketiga adalah huruf jim, disebut juga jaiz, yang berarti boleh waqaf, boleh terus. Di mana ada tanda waqafnya di sini? Nah, ini terdapat di surah Al-Kahfi ayat 35. Kita lihat huruf ha dan qa. Kita
boleh memilih. Berarti ayat di sini adalah boleh diwakaf, boleh disambung. Kita ambil contoh yang disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Itu jika kita boleh menyambung. Tapi kalau berhenti seperti ini bacanya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Tanda wakaf yang keempat adalah sholah, disebut juga al-waslu aula, yang berarti dibaca terus lebih utama. Nah, jadi untuk tanda wakaf sholah di sini harus disambung ya, tidak boleh berhenti. Contoh bacaannya terdapat di surah Yasin ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Sholahnya di mana? Di antara huruf lam dan nun. Sahabat pondok belajar, selanjutnya kita memasuki tanda-tanda wakaf yang kelima, yaitu qola. Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Nah, di mana tanda qolanya di sini? Antara huruf lam dan za nih. Di atasnya bisa ada kecil qola. Samping sini ada juga qola, berarti lebih utama harus berhenti. Contoh bacaannya terdapat di surah Yasin ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Harus berhenti, laha alim, seperti itu. 6 adalah saktah, yaitu berhenti sejenak dan tidak bernapas. Di mana ada tanda saktah? Nah, di sini kita lihat di antara huruf nun dan ha. Maka ketika nanti berhenti di sini, maka kita kembali ke pengertian, yaitu berhenti sejenak dan tidak bernapas. Ada dua berarti ya, berhenti sejenak dan tidak bernapas. Contoh bacaannya di surah Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, di antara nun dan ha di sini berhenti dan tidak bernapas. Wakaf yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada tanda wakaf titik 3. Nah, 1 2 3 di sini 1 2 3. Yang disebut waqful mu'anaqah. Boleh wakaf di salah satu tanda wakaf tersebut. Artinya kita boleh memilih, boleh wakaf yang pertama ataupun yang kedua. Jika yang pertama diwakafkan, berarti yang kedua harus disambung. Jika yang pertama disambung, berarti yang titik 3 yang kedua harus diwakafkan. Nah, di sini terdapat di surah Al-Baqarah ayat 2. Di sini kita mengambil yang diwakafkannya, yaitu di tanda yang nomor 2. Yang pertamanya berarti kita sambung. Contoh bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, karena tadi kita disambung yang tanda titik 3 yang pertama, maka yang titik 3 yang kedua harus berhenti. Sahabat pondok belajar, demikianlah materi pada kali ini, yaitu mengenal tanda-tanda wakaf. Sangat penting kita mengenal tanda-tanda wakaf guna untuk membaguskan bacaan kita dan serta tidak merubah arti dan makna yang terdapat di dalam Al-Quran.
Tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita apa? Membaguskan bacaan kita, dan kita mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.